Ayyuhal ikhwah, kalau di dalam lintasan tarikh setan jin, setan manusia, kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu mewujudkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, puncaknya yaitu dengan memerangi, ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ya. Mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian, din kalian, jika mereka mampu. Moga-moga Allah tidak memberi kemampuan, tentu saja. Golongan-golongan ini yang memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum muslimin dalam lintasan sejarah itu ada beberapa kelompok. Ya, yang pertama adalah penguasa lokal musyrik Mekah. Ya, jelas. Yang kedua adalah Yahudi. Ya, baik Qainuqa, Banu Nadir, Quraidah, kemudian Yahudi Fadak, kemudian Yahudi Khaybar, kemudian Romawi. Ya, maka ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk menghadapi Romawi. Kemudian Majusi Persia, yang surat Nabi Muhammad SAW dirobek-robek oleh Kaisar atau Kisra Persia. Terus seperti itu, ya kan? Sepanjang sejarah. Tentunya ada golongan-golongan lain, tetapi secara garis besar itu adalah penguasa lokal musyrik Mekah, kemudian golongan Yahudi, golongan Nasrani, Majusi Persia. Sejarah itu kemudian berlanjut seolah-olah memberitahu kepada kita, ya kan, bahwa sepanjang sejarah kaum muslimin nanti musuh orang Islam yaitu tidak akan keluar dari itu. Ya. Mungkin ada golongan yang lain yang membantu. Ini menarik sekali. Berkaca dari sejarah-sejarah ini, kemudian seorang alim mujahid, ya, yang merupakan seorang pemikir yang disebut oleh orang barat sebagai arsitek jihad global. Mereka sangat takut kalau membaca tulisannya, yaitu Syekh Abu Mus'ab As-Suri hafizahullah. Ya. Di dalam bukunya Dakwatul Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, ya, seruan jihad global, seruan perlawanan Islam global. Itu kemudian berdasarkan sejarah itu dan kenyataannya, maka beliau membagi hari ini bahwa musuh kaum muslimin itu yang pertama, beliau tidak menyebut sebagai Nasrani, tapi Salibiyun, ya. Salibiyun, ya. Pasukan salib, ya. Yang pertama dan utama, dan ini nanti merupakan satu titik perbedaan dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi atau ISIS, ya, yaitu bahwa musuh utama dan utama kaum muslimin hari ini yaitu Salibiyun di bawah kepemimpinan Amerika. Yang kedua Sohyun, ya, ya, Zionisme, ya, Sohyun, di bawah kepemimpinan Israel. Yang ketiga, saya agak takut mengucapkan, ya, yang ketiga ini, tapi harus diucapkan, maka saya bacakan saja biar ilmiah, bukan dari lisan saya, ya, biar ilmiah. Saya bacakan.
di dakwah Muqawamah al-Islamiyah al-Alamiyah, Syekh Abu Mus'ab As-Suri. Yang pertama yaitu As-Salibiyah wa Za'imatuha Amerika. Kemudian yang kedua As-Sahyuniyah Al-Yahudiyah wa Za'imatuha Israel. Yang ketiga tidak enak soalnya. Al-Hukam Al-Zalimuna Al-Dalluna Al-Mudilluna Al-Murtadduna fi biladil muslimin. Yaitu para penguasa zalim, aniaya, ad-dallun sesat, mudillun menyesatkan, al-murtaddun sebagian dikategorikan sudah murtad, yang mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Pertanyaannya itu, siapa penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini bekerja untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin? Saudara tunjukkan satu saja. Siapa? Ini dalam kategori dakwah Muqawamah al-Islamiyah al-Alamiyah musuh. Kemudian yang keempat, at-tawaif al-munharifah al-mu'adiyah li ahli sunnah, yaitu kelompok-kelompok yang mereka itu menyimpang dari faham ahlu sunnah wal jamaah dan mereka memusuhi. Tentunya dalam masalah ini hari ini mengejawantah paling nyata dalam bentuk Rafidhah Syiah Rafidhah dan Murji'ah sebenarnya. Ya. Dan juga Khawarij, tiga kelompok ini. Ini para ulama yang mempelajari tentang kelompok-kelompok di dalam Islam, ya, di dalam sejarah Islam menyebut bahwa ini termasuk kelompok yang menyimpang dari paham Ahlussunnah, yaitu Khawarij, Murji'ah, kemudian Rafidhah Syiah. Kemudian berikutnya ini juga tidak enak. Al-Haikal ad-dini ar-rasmi li ahli sunnah. Majelis ulama resmi yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari ahli sunnah, ya, tetapi mereka bekerja untuk kepentingan al-hukam, al-zalimun, al-dhalun, al-mudillun, al-murtaddun fi biladil muslimin. Ya. Mereka bekerja untuk kepentingan penguasa, tiran yang sesat dan menyesatkan, yang murtad di negeri-negeri kaum muslimin. Kita tidak menunjuk ini, ya. Kita tidak menunjuk. Yang merasa silahkan tobat. Ya kan, kita tidak menunjuk. Ini menarik sekali. Kalau di dalam bukunya beliau menguraikan dengan detil dan hujjah, ya, silakan dibaca. Kemudian yang berikutnya, al-harakat al-islamiyah ad-demokratiyah minas sahwah. Tidak enak ini ya, yaitu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi mereka itu bekerja Islam demokrasi. Minas sahwah. Iya, tidak terduga kan? Tidak terduga. Seolah-olah bekerja untuk Islam, tapi sebenarnya dia menghalangi Islam. Juga tidak disebutkan, walaupun di situ ada sekali data-data di buku itu, silakan dibaca. Saya tidak menyebutkan untuk kali ini, ya, karena ini kan baru pertama kali. Banyak sekali contohnya dengan bukti-bukti hujjah, baik hujjah syar'i, kemudian yang dihubungkan dengan kondisi waqi'i mereka. Ya.
Siapa yang Anda duga dia bekerja untuk Islam dan kaum muslimin, ternyata setelah kita kaji lebih detail, dia tidak lebih dan tidak kurang bekerja untuk demokrasi. Dan seterusnya.